Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita bisa bertemu dari Studio Metro TV Tafsir Al-Misbah menyapa Anda bersama saya Hilbram Dunar dan juga ada Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan kita semua diberi kenikmatan kesehatan di bulan suci Ramadan ini dan juga tentunya mendapatkan ketenangan hati mendengarkan tausiah dari Abi Quraish Shihab. Di mana kali ini yang akan kita bahas mengenai surah Qaf yang akan dimulai dari ayat ke-23 ya Bi. 23 ya. Silahkan tausiahnya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 23 ini masih lanjutan dari uraian ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana yang akan dihadapi oleh orang-orang yang durhaka sejak saat kematiannya sampai kemudian berlanjut hingga mendapatkan siksanya. Persisnya ayat sebelum ayat 23 ini, ayat 22 itu menyatakan kepada mereka yang durhaka, dulu sewaktu di dunia kamu lengah dari apa yang sedang kamu hadapi ini. Kamu lengah sehingga menolak bahwa ada kiamat, bahwa ada perhitungan, bahwa ada siksa dan lain-lainnya. Nah kini setelah kamu meninggal, kamu sudah lihat dengan mata kepalamu sendiri. Kenapa demikian? Karena tabir yang menutupi matamu telah tersingkap sehingga pandanganmu sangat tajam. Memang bisa berarti dua. Pandanganmu, yakni sekarang pikiranmu, nalarmu sudah tidak dipenuhi oleh debu-debu kesesatan sehingga nampak dengan jelas hakikat ini. Bisa jadi juga memang mata kepala kita ketika itu sudah sangat tajam sehingga bisa melihat. Itu semua kita sudah jelaskan pada malam yang lalu. Nah, sekarang di ayat 23. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kita terjemahkan secara harfiah. Dan berkatalah temannya, ini telah hadir di sisiku untuk ditangani. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, qarinuhu. Qarin itu artinya yang menemani seakan-akan sedemikian dekat dan selalu bersama, seakan-akan terikat dengannya. Ada orang, teman Anda, tapi Anda bisa berpisah. Iya. Ya toh? Iya. Rumahnya lain, Iya. tempatnya lain. Iya. Kalau qarin itu teman yang tidak pernah berpisah, seakan-akan Anda terikat dengannya. Oh. Nah, siapa ini yang dimaksud? Banyak ulama menyatakan bahwa itu setan. Oh. Qarin itu setan. Teman. Nah, dia teman. Kalau Anda punya teman orang baik, ya bukan setan, malaikat teman Anda. Oh. Kalau orang jahat, setan teman Anda, ya kan begitu. Ya. Nah, Nabi ada bersabda begini, tidak seorang pun kecuali telah ditetapkan untuknya temannya, ya kan? Qarinu, temannya. Nah, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kamu juga ada temanmu dari setan, wahai Nabi? Dia bilang, iya ada juga. Oh, ada juga. Tapi saya selamat dari gangguannya. Dia tidak bisa ganggu saya. Atau ada yang mengartikan setan saya itu, teman saya itu masuk Islam sehingga dia tidak ganggu saya. Yang lainnya kita semua ini ada yang selalu menyertai kita. Ada ulama berkata, ada potensi positif dan negatif dalam diri setiap orang. Ya kan? Nah, potensi negatif itulah gambaran dari setan. Nah, semakin buruk perangai seseorang, semakin durhaka dia, semakin melekat setan itu dengan dia, sehingga pada akhirnya dia menjadi qarin. Teman yang selalu seperti terikat. Sudah terikat dengannya. Nah, qarin inilah yang berkata, hadza ma ladayya atid. Ini sang pendurhaka ini sudah siap untuk kalian tangani, wahai malaikat-malaikat siksa.
Itu satu penafsiran. Ada lagi yang berkata, yang qarin ini adalah teman yang selalu bersama Anda, yaitu malaikat yang ada di kanan dan di kiri. Oh, Ya kan kita. iya. Nah, ini dia berkata, ini kitab amalnya yang dicatat sudah ada nih, sudah siap untuk ditangani. Silahkan menanganinya wahai para malaikat yang bertugas untuk itu. Oh, Kalau ada malah dia. Karena ini dalam konteks orang-orang yang disiksa, maka berfirmanlah Allah. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Alqiya itu berbentuk dual. Lemparlah kalian berdua, lemparlah ke dalam neraka jahanam semua yang amat besar kekufurannya lagi keras kepala. Lemparkan dia ke neraka. Tapi ini kata alqiya ditujukan kepada dua sosok. Bisa jadi kedua sosok itu adalah malaikat yang ada di sini dan di sini. Ya kan ada. iya. Lemparkan dia ke sana. Bisa jadi juga dua sosok ini sebenarnya bukan dua sosok. Tetapi yang mengantar dia, kemarin malam kita berkata bahwa ada yang mengantar dia, yang menggiring, yang menggiring dia ke neraka itu cuma satu malaikat. Tapi di sini dikatakannya dalam bentuk dual untuk mengandung arti pengulangan. Lempar dia sekali, baru keluarkan lagi dia, lempar lagi sekali. Jadi disebut dua untuk mengisyaratkan bahwa berulang-ulang dia dilempar ke neraka. Ya kan? Iya. Karena yang mengantar dia ini hanya satu. Itu ulama beda pendapat. Baru disebutkan apa kesalahannya. Kafar, sangat kufur, sangat besar pengingkarannya terhadap Allah. Dan keras kepala. Ya, kita tahan sampai di situ dulu, Pak Quraish. Nanti akan kita lanjutkan membahas mengenai kafar dan juga keras kepala ini. Bagaimana ada orang yang sampai bisa segitunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kami bahas sebentar lagi, tetap dalam tafsir Al-Misbah. Salah satu arti kufur itu kikir. Kikir. Kenapa dinamai orang kikir? Kenapa dinamai kufur? Karena dia punya rezeki dia tutupi. Kembali dalam tafsir Al-Misbah, pada segmen sebelumnya Pak Quraish menjelaskan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan mereka itu dimasukkannya, dilemparkannya bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Dilemparkan, dikeluarkan, dilemparkan lagi ke dalam. Siapakah mereka? Orang-orang yang kufur dan orang-orang yang keras kepala. Ini seperti apa Pak Quraish? Ya toh, kafar. Kafar. Ya. Kafar itu berulang-ulang melakukan kekufuran. Oh, berulang-ulang. Satu, bisa juga sedemikian keras kekufurannya sehingga dia dinamai kafar. Ada orang kafirnya biasa-biasa saja. Atau begini, kufur itu kan menutupi. Iya. Ada yang menutupi begitu keras, begitu kuat sehingga tidak mungkin dibuka. Ya kan? Ada yang ditutup tapi ya masih bisa dibuka. Nah, kalau saya beri contoh lain, salah satu arti kufur itu kikir. Kikir. Kenapa dinamai orang kikir? Kenapa dinamai kufur? Karena dia punya rezeki dia tutupi. Bantu dong, saya tidak punya duit. Dia tutupi rezekinya. Nah, ada orang kikirnya keras sekali. Sampai kikir terhadap dirinya pun dia kikir. Ada yang begitu. Jadi dia tidak mau membeli apapun untuk dirinya gitu. Iya, untuk dirinya pun dia kikir. Ada begitu. Nabi bersabda bahwa Allah senang melihat
dampak nikmatnya kepada seseorang. Karena itu kalau Anda mempunyai rezeki, tampakkan rezeki itu pada orang. Jangan Anda mampu membeli baju yang bagus, sepatu yang bagus, tampakkan, jangan pakai compang-camping. Iya. Allah senang. Ada orang yang kikir sedemikian rupa, sampai terhadap dirinya pun dia kikir. Iya. Itu kafar, sangat kufur. Anid, keras kepala. Sudah diberitahu, tidak mau. Sudah diberi bukti-bukti, nggak mau. Ini harus begini, itu. Masukkan itu. Lempar dia berkali-kali ke neraka. Mana'in lil khair. Sangat menghalangi. Atau berulang-ulang selalu menghalangi untuk menghalangi kebaikan. Ada orang mau sedekah, ada mau kasih katakanlah 500.000, kebanyakan itu. Mau salat sunnah, tidak usahlah, kita mau cepat-cepat nih pergi. Itu namanya menghalangi kebaikan, sering menghalangi kebaikan. Jadi, mana'in lil khair, mu'tadin, melakukan agresi, selalu mengganggu orang. Kita lanjutkan, mu'tadin murib. Puncaknya, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Dia menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Dia mempersekutukan Allah. Itu namanya menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Artinya ada Tuhan selain Allah. Puncak daripada kedurhakaan. Fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Maka lontarkanlah dia berkali-kali pula di dalam siksa yang pedih. Ya, di neraka bertingkat-tingkat. Ditaruh di mana ini ya Allah? Ada neraka itu, kata Rasulullah, bertingkat-tingkat. Yang paling ringan, diletakkan 2 bara api di kaki seorang yang disiksa sehingga mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Itu saja paling ringan. Itu siksa yang paling ringan. Nah, ini disuruh letakkan, dia lempar dia ke siksa yang amat pedih. Jadi kita tidak tahu sudah bagaimana. Wa alqiyahu fil adzabis syadid. Sekarang qala qarinuhu ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Setan yang menemani ini tadi berkata kepada Allah, ya Allah, bukan salah saya. Saya tidak menggoda dia. Saya cuma beritahu dia sendiri yang mau. Memang dia yang sesat. Setan ya. Dasar setan. Memang setan. Itu ada ayat yang menjelaskan itu, dikatakan begini. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan berkata setelah semuanya telah diselesaikan, semua sudah masuk surga, semua sudah masuk neraka, dia berkata kepada orang-orang yang digodanya ini tadi. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum. Allah sudah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Janji itu kalau taat masuk surga, kalau ini. Dan saya juga menjanjikan kepadamu janji-janji. Setan juga berjanji, kamu akan begini, ya kan? Maka fa'akhlaftukum, saya mengingkari janji saya. Kalau Tuhan tidak mengingkari janjinya. Saya berjanji bahwa kalau kamu begini akan bahagia, kalau kamu begini. Padahal saya janjikan itu, tapi saya mengakui bahwa saya tidak menepati janji saya. Tuhan yang menepati janjinya. Baru dia katakan, maka nali alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuatan untuk paksa kamu. Ya, saya hanya ngajak. Saya tidak punya kekuatan untuk paksa kamu. Kecuali saya mengajak kamu, lalu kamu memenuhi ajakan saya. Fala tadumuni, jangan salahkan saya. Salahkan dirimu. Kamu sendiri yang mau kok. Ya kan? Wa fala tadumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikum wa ma antum. Kamu tidak bisa menolong saya.
Saya pun tidak bisa tolong kamu sekarang. Setan sejak semula sudah tahu bahwa dia bakal disiksa. Iya. Itu waktu setan menggoda Adam, Ya. dia dikutuk Tuhan. Keluar dari sorga. Waktu keluar, dia beritahu Tuhan, Tuhan, saya akan hadang manusia. Dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Ya. Biar ada teman saya di neraka. Oh. Ya kan? Iya, iya. Nah, jadi dia sudah tahu dia bakal ini. Makanya dia cari teman. Dia cari teman. Manusia ini. Manusia inilah yang menjadi temannya. Iya, 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 iya. Saya sudah tahu begitu. Ya kan? Oke, Ah, kita jadi tahan dulu Pak Quraisy tadi dan kita lanjutkan lagi. Semakin menarik nih pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. kalau Anda berhubungan dengan Tuhan, setan tidak akan ganggu Anda. Tidak bisa gangguan. Bawa kesadaran bahwa Anda adalah manusia hamba Allah. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, tadi Pak Quraisy sudah menjelaskan bagaimana setan ketika dikeluarkan dari surga sudah mengatakan akan menghalangi manusia dari depan, kanan, kiri, belakang. Bahkan juga akan mengajak manusia untuk menemaninya disiksa di neraka tadi. Bisa kita lanjutkan? Itu saya ingin lanjutkan. La'atiyannahum, saya akan hadang dia dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Kata ulama, masih ada dua penjuru, setan tidak bisa menghadang Anda. Tidak bisa menghadang. Depan, belakang, Ya. kiri, kanan. Ya. Apalagi penjuru yang ada. Atas, bawah. Dia tidak bisa ganggu Anda. Kalau Anda berada di atas atau di bawah. Apa maknanya di atas? Atas adalah lambang kehadiran Tuhan. Oh, Ya kan? iya, iya. Yang di atas yang menentukan. Iya, iya, iya. Kalau Anda berhubungan dengan Tuhan, setan tidak akan ganggu Anda. Tidak bisa ganggu Anda. Bawa kesadaran bahwa Anda adalah manusia hamba Allah. Masya Dia Allah. tidak bisa ganggu Anda. Dia tidak bisa ganggu. Kembali kita ke ayat kita. Ini tadi setan lantas berkata, qala qarinuhu ma atghaituhu. Qarinnya ini, temannya ini, setan yang menemani dia ini berkata, bukan saya yang menjerumuskan dia ya Allah. Tapi memang dasar dia orang bejat. Dasar dia dalam keadaan kesesatan yang jauh. Bukan sesat yang dekat, sesat yang jauh. Apa jawab Allah? Qala la takhtasimu ladayya. Jangan bertengkar depan saya. Itu kata Tuhan kepada mereka. Ini kan bertengkar. Ini. Salah-salahan. Salah dengan serang. Jangan bertengkar di hadapan saya. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dulu waktu di dunia saya sudah menyampaikan ancaman saya ini. Bahwa yang durhaka akan tersiksa. Sudah disampaikan. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak akan tertukar ketetapanku. Tidak akan dibatalkan ketetapanku. Wa ma ana bizallamin lil abid. Namun saya, kata Allah, bukanlah pelaku kezaliman yang besar bagi hamba-hamba Allah. Wa ma ana bizallamin lil abid. Baru lain, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu kami melalui malaikat akan berucap kepada jahannam. Jahannam itu neraka. Kenapa dia dinamai jahannam? Itu digambarkan sebagai sosok yang mukanya kusut, jelek. Itu. Anda kalau menyambut tamu,
dengan muka yang kusut itu berarti Anda tidak senang tamunya. Iya, betul. Nah, tapi kalau Anda berseri-seri itu berarti senang. Jahanam itu antara lain dilukiskan atau neraka itu antara lain dilukiskan sebagai jahanam. Sosok yang mukanya kusut, tidak senang menyambut siapa yang datang kepadanya. Karena tidak senangnya dia siksa. Oh. Nah, yauma naqulu li jahannam. Nanti suatu waktu di hari kemudian itu kami akan berucap kepada jahanam, kepada neraka, halim talati. Kamu sudah penuh atau belum? Ya. Wa taqulu hal min mazid. Dia jawab apa? Masih ada lagi enggak? Saya masih sanggup nyiksa nih. Kirim aja sama saya. Nah, satu hal yang kita mau garis bawahi di sini, apa memang jahanam berbicara? Neraka itu. Iya, neraka itu berbicara. Nah, orang berkata bisa saja berbicara, alamnya sudah lain. Nah, tetapi kita sebenarnya berbicara itu tidak harus dalam bentuk kalimat-kalimat yang terucapkan. Lampu lalu lintas bicara atau tidak? Bicara. Ada suaranya? Tidak. Nah, ini uraian tentang neraka. Nanti kita lanjutkan uraian tentang sorga bagaimana. Kita selalu begitu. Al-Quran selalu begitu. Setelah selesai uraian tentang neraka, sorga, neraka. Orang baik, orang buruk. Yang taat, yang durhaka. Itu tujuannya. Ini dihidangkan, silahkan pilih. Mau yang mana? Anda mau sorga atau mau neraka? Surga. Insya Allah. Ini jalannya. Saya kira itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Quraish, dan juga saya akan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya kepada Pak Quraish Shihab melalui sebuah tayangan. Apa pertanyaannya nanti kita lihat. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Ada orang yang menghindar dari kematian. Kita semua menghindar dari kematian. Iya. Tetapi ada orang yang siap untuk mati. Iya. Terus menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan dalam Tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama Pak Quraish Shihab dan juga saya Hilbram Dunar. Saya kasih kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Pak Quraish yang sudah kami rekam pertanyaannya. Nah, kira-kira seperti apa kali ini? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, mohon penjelasannya, manakah yang nanti lebih ramai atau lebih banyak penghuninya antara surga dan neraka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menyambung dari tadi yang Pak Quraish sempat ucapkan mengenai neraka yang katanya meminta terus ya. Sehingga sepertinya tidak pernah cukup. Ada saja tempat di dalamnya. Pertanyaannya adalah, jadi nanti di hari akhir mana yang lebih ramai Pak Quraish? Neraka atau surga penghuninya? Mana lebih lama? Mana lebih ramai? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih ramai? Kalau kita baca ayat Al-Quran, ada misalnya ayat yang menyatakan pada Nabi Muhammad, seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya engkau akan tersesat. Waduh. Nah, itu mengandung makna apa itu? Banyakkan ke neraka. Iya, banyakkan yang durhaka daripada yang ini. Ya kan? Iya. Nah, ada lagi ayat menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya. Ini memberi kesan bahwa di neraka lebih banyak. Iya. Nah, namun saya selalu berkata bahwa sorga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Iya. Saya menganut pendapat yang menyatakan bahwa pada akhirnya sebahagian yang masuk di neraka dimasukkan Tuhan ke sorga. Masya Allah. Ya kan? Iya. Nah, jadi bahkan ada yang berkata bahwa pada akhirnya neraka tidak ada. Oh? Ya. Pada akhirnya? Pada akhirnya. Kenapa? Karena
Allah berfirman, rahmatku mengalahkan amarahku. Oh, Masya Allah. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya, ya. Rahmatnya itu tercermin antara lain pada surga. Amarahnya itu tercermin pada neraka. Ya. Kalau rahmatnya mengalahkan amarahnya, maka itu berarti pada akhirnya amarah tidak ada, Ya. neraka tidak ada. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Didekatkan sorga kepada orang-orang yang bertakwa, Yes. sehingga dia berada tidak jauh dari sorga. Sekarang kita mulai membahas surga nih. Sorganya dulu, ya kan? Didekatkan sorga. Saya beri contoh. Anda kalau makan di pesta, orang-orang terhormat datang pelayan antarkan Anda makanan. Betul. Kalau umum silakan ambil sendiri. Antri lagi. Antrian. Kadang-kadang nggak dapat. Oke, ya kan? Di sini ingin digambarkan bagaimana itu orang bertakwa. Sorga didekatkan kepadanya. Didatangkan. Didatangkan, bukan dia yang ke sorga, sorganya yang datang. Kita tidak tahu persis apa yang didatangkan dari sorga. Ada yang berkata apa tempatnya didatangkan, bisa saja tempatnya didatangkan di alam yang kita tidak tahu, tapi bisa saja sebagian dari nikmat-nikmat yang ada di sorga didatangkan ke sana untuk menemui ini. Apa itu nikmat? Kita ambillah ke sana, ada makanan. Iya. Makanan sorgawi didekatkan padanya. Ada bidadari didekatkan padanya. Ada ini didekatkan sorga kepada dia. Bukan dia yang disuruh ke sana pergi ambil itu. Sehingga tidak jauh dari sini. Hada ma tu'aduna. Inilah yang dijanjikan pada kamu waktu di dunia. Likulli awwabin hafiz. Buat tiap-tiap orang awwab hafiz. Kita terangkan apa arti awwab. Awwab itu terambil dari yang kata aba, kembali, yang banyak kembali. Apa maksudnya banyak kembali? Saya jelaskan. Kita dengan Allah berdekatan. Kalau berdosa, kita menjauh. Iya. Kalau taubat, kita kembali ke posisi semula. Seorang yang bertakwa awab seringkali kembali. Karena seringkali dia menyadari ada kekurangannya dan seringkali pula dia kembali. Bukan cuma sekali tobat dalam sehari. Berkali-kali. Nabi bersabda, saya beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali. Iya. Nah, ini likulli awab, baru hafiz, selalu memelihara diri. Memelihara agama Allah. Pernah ada satu anak, Ibnu Abbas berjalan sama Nabi. Nabi terus berkata kepadanya, sini saya nasihati kamu. Baik Nabi. Ihfazillah yahfazak. Pelihara agama Allah. Niscaya dia pelihara kamu. Ihfazillah, pelihara agama Allah. Niscaya engkau selalu mendapati Allah di dekatmu. Kalau kamu mau bermohon, mohon pada Allah. Kalau mau minta perlindungan pada Allah. Itu bukan berarti kita dilarang meminta pertolongan pada orang lain. Tetapi sebelum ada minta pertolongan dari orang lain, minta dulu kepada Allah. Ihfazillah. Oke. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang ini yang bertakwa, yang takut dan kagum kepada Allah yang Maha Pengasih. Jadi khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah wafat dalam keadaan hati yang selalu ingin mendekat kepada Allah. Selalu ingin. Ada orang yang menghindar dari kematian. Kita semua menghindar dari kematian. Iya. Ya. Iya. Tetapi ada orang yang siap untuk mati. Iya. Siap ya, Pak Quraisy ya. Bukan mendatangi ya. Bukan, Beda siap ya, untuk mati. Ya, toh? Dia siap untuk mati, sehingga apabila kematian datang, dia merasa legowo bahwa saya akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa.
Maka dikatakanlah kepadanya, udkhulu bisalamin, masuklah ke sorga dengan penuh kedamaian. Orang yang tidak damai hatinya tidak masuk sorga. Ya, harus damai hati Anda. Ini sebelum meninggal atau saat hidup? Di dalam hidupnya dia ini. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak berguna anak, tidak berguna harta. Yang berguna bagi yang datang kepadanya adalah yang datang dengan hati yang damai. Masya Allah. Amin, amin. Karena negeri sorga itu negeri kedamaian. Sehingga kalau Anda tidak damai, Anda tidak diterima di sana. Nah ini kata, udkhulu bisalam, dengan rasa damai. Legowo, itulah hari yang dzalika yaumul khulud, hari kekekalan, di sana kekal. Lahum ma yasha'una fiha, apa yang mereka kehendaki mereka dapatkan di sana, dan masih ada lagi tambahan dari kami. Oh, tambahannya apa nanti kita bahas, Pak Quraish. Kita break dulu sebentar. Kira-kira kita akan mendapatkan lagi sebuah cerita yang luar biasa dari Pak Quraish yang mungkin membuat kita semakin percaya dan semakin dekat kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam tafsir Al-Misbah. Jangan sampai sudah tobat, berdosa lagi, waktu berdosa tidak sempat tobat. Lanjut lagi dalam tafsir Al-Misbah, dan insya Allah kalau kita punya hati yang damai dekat pada Allah, maka kita akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Hati yang damai, dan ada tambahannya lagi tadi di dalam. Sebelum kita sampai pada tambahan, Anda tidak bisa memberikan kedamaian kalau Anda tidak damai dengan diri Anda. Ada orang tidak damai dengan dirinya. Sudah banyak dia peroleh, masih mau. Ya, Anda harus damai dengan diri Anda. Baru Anda bisa berikan kedamaian pada orang lain. Karena seorang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Nah, baru dikatakan, masuklah ke sorga, apa yang kalian kehendaki, kalian dapat. Di sana terdapat apa yang kalian mau, apa saja. Sudah? Waladaina mazid. Masih ada lagi yang kami bisa tambah buat kalian. Itu ada riwayat berkata, orang-orang di sorga sudah di sorga. Terus bagaimana kalian? Sudah senang ya Allah, kami sudah bernikmat luar biasa. Mau saya tambah lagi? Terus, apa masih ada tambahan ya Allah? Masih ada. Apa itu? Ridhaku kuberikan padamu. Masih ada lagi. Bertemu denganku, kamu lihat aku. Jadi tidak ada habisnya. Ladaina mazid. Itu ayat yang berbicara tentang orang-orang yang dianugerahi sorga oleh Allah SWT. Baik, Pak Quraish, tadi tapi dijelaskan juga bahwa yang mereka yang masuk ke surga itu kan harus damai hatinya, dan kita penuh dengan kebaikan di dalam hidup ini. Dan yang penting adalah menganggap Allah itu yang maha pengasih. Betul. Tapi banyak orang yang menceritakan bagaimana kejamnya neraka, sehingga kita lebih berpikir kejamnya neraka ketimbang keindahan surga. Ini bagaimana ya Pak? Itulah, saya kira itu salah satu kekeliruan kita dalam memperkenalkan Tuhan. Iya. Kita harus lebih menekankan pada sisi rahmatnya, sisi kasih sayangnya, sisi pengampunannya. Ya, jangan yang digambarkan sehingga karena gambaran yang diberikan tidak menyenangkan hati, sehingga kita menjauh. Tapi coba gambarkan, Anda punya dosa, diterima Tuhan. Sudah minta, sudah berdosa, sudah tobat, kembali lagi, apa Tuhan masih terima? Masih terima, kembali lagi, berdosa lagi, masih diterima. Itu pernah Nabi berucap begitu. Ada satu sahabatnya, Abu Dzar berkata, masa gitu wahai Nabi? Berulang-ulang
berdosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Masa gitu? Dia bilang, iya begitu walaupun kamu tidak mau. Wa in aba Abu Dzar ala ragmi amfi Abu Dzar. Nah, hanya kita juga harus tahu diri. Iya, iya, iya. Jangan sampai sudah tobat, berdosa lagi, waktu berdosa tidak sempat tobat. Ya, ya. Ya. Tetapi memberikan gambaran tentang rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, pengampunan ilahi dan lain-lain sebagainya, itu perlu. Tetapi kita tempatkan pada tempat yang wajar sehingga kita tidak terkecoh oleh setan. Iya, dan juga tentunya lapisan-lapisan surga ya, mungkin ya, bahwa yang ingin memang mendapatkan surga yang lebih baik, ya harus lebih baik di bumi ini. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, setiap orang ada pendampingnya berupa setan. Dia harus berjuang. Ya. Kalau mengikutinya, maka dia akan menjadi pendamping yang terus-menerus bersama dengannya dalam kehidupannya. Yang kedua, di hari kemudian akan terjadi pertengkaran, perselisihan, dan salah menyalahkan antara manusia dengan temannya yang durhaka. Gitu. Baik teman itu merupakan manusia, maupun teman itu merupakan setan. Oh, teman manusia juga Teman bisa? manusia juga, teman-teman akrab pada hari itu, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Anda berteman dalam kedurhakaan, Iya. di hari kemudian akan bertengkar. Oh, jadi kita menyalahkan teman kita yang sama-sama berbuat dosa. Di ayat yang lain akan berkata orang-orang yang dipimpin, wahai Tuhan, dia sebab kesalahan kami. Orang-orang yang dipimpin. Pimpin berkata kepada yang memimpin, gara-gara dia saya begini. Karena pimpinan itu. Terus katanya, jangan, saya hanya ngajak. Yang mau diri sendiri. Iya, iya. Oke, yang ketiga, pernyataan Allah bahwa Allah bukan penganiaya hamba-hamba yang berdosa mengandung makna bahwa Allah menegakkan keadilan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak pada tempatnya membiarkan yang melampaui batas dalam kesalahan tanpa sanksi. Sebagaimana dia memberi ganjaran kepada yang beriman dan beramal soleh. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tuhan tidak zalim. Jadi pasti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jawaban neraka masih ada ketambahan. Mengisyaratkan kebuasan dan kegeraman neraka. Oke. Yang didekatkan ke sorga, yang didekatkan sorga kepadanya adalah orang yang sempurna takwanya, berbeda dengan orang-orang biasa. Orang biasa dia disuruh ke sana. Iya. Tapi kita yang biasa di kita, ya Allah, ya kan? Iya. Itu tadi yang kita terangkan, pemimpin dan ini. Itu saya kira beberapa kesimpulan yang kita. Pak Quraish, ada pertanyaan sedikit dari saya mengenai teman kita yang diikat dengan kita ini. Bahkan kalau kita tidak hati-hati kita berteman dengan setan tanpa kita sadari. Lalu dimasukkan ke neraka bersama dia kan ya. Apakah hukumannya sama, Pak Quraish? Tergantung dari tingkat ininya. Tingkat Kedurhakaannya. Nanti di Al-Quran juga dikatakan para pengikut berkata kepada Allah, ya Allah, lipat gandakan siksa ini pemimpin-pemimpin ini yang menjerumuskan kami. Semua dapat sesuai dengan kesalahannya. Iya. Jadi jangan, manusia ini adalah makhluk bertanggung jawab. Makhluk yang bertanggung jawab. Gitu. Dia harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Allah adalah yang maha kuasa yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga yang banyak dosanya, banyak keras siksanya, yang sedikit dosanya, ya. Iya. Sedikit. Tapi itu hanya diberikan pada yang tahu ya, Pak Quraish. Iya, itu salah satu syarat. Iya. Bahwa Tuhan tidak menuntut dari seseorang menyangkut apapun yang dia tidak tahu.
Nah, hanya kita harus garis bawahi, tidak tahu ini bertingkat. Kita lihat, saya beri contoh. Saya menguji anak SD Iya. dengan pertanyaan untuk anak SMP. Wajar enggak? Tidak. Tidak wajar. Dia tidak tahu jawabannya. Dia tidak tahu jawabannya. Nah, saya menguji anak SMP dengan pelajaran SMP. Dia tidak tahu. Saya jatuhkan sanksi atau tidak? Jatuhkan sanksi. Nah, jadi harus dilihat tingkatannya. Anda bisa tahu, tetapi Anda tidak mau tahu. Iya. Berdosa. Iya. Anda bisa tahu, tapi tidak punya kemampuan untuk mengetahui. Ada orang-orang, saya katakan, ada orang-orang yang sibuk dengan mencari sesuap nasi. Itu tidak sama kesalahannya dengan orang yang bergelimang dalam nikmat. Oh iya, iya. Ini sibuk cari makan, ini dan sebagainya. Yang ini sudah bergelimang dalam nikmat. Waktunya begitu banyak dihabiskan dalam foya-foya. Saya rasa Tuhan tidak akan mempersamakan itu. Iya kan? Ada tingkatannya. Harus ada tingkatannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Quraisy untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Tausiah yang sudah diberikan oleh Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah kali ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.